Sedangkan Jack akhirnya berhasil menembak Suleman. Singkat cerita, sesuai janjinya, Samir dikembalikan kepada Hanil. Ibrahim yang bersembunyi di Maroko ditembak mati seorang agen intelijen. Terlihat, James sedang berbenah karena dia ditugaskan di Moskow sebagai kepala deputi pos. Sementara itu, karena dianggap berhasil menjalankan tugasnya, Jack dipromosikan menjadi kepala tim analis CIA menggantikan James. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2. Di awal film, diperlihatkan sebuah kapal nelayan yang sedang berada di perairan Laut Selatan melihat peluncuran sebuah roket. Agen CIA James kini ditugaskan di pos CIA yang berada di Moskow, Rusia. Dia datang menemui informannya bernama Mikhail yang berada di lantai 7 sebuah hotel untuk menanyakan tentang sebuah kapal kontainer bernama Almeta yang mengirim roket dan muatan ke Laut Cina Selatan. James menduga Rusia menjadi dalang peluncuran roket tanpa izin itu. Yang lebih dikhawatirkan, di dalam roket tersebut ada satelit yang tidak terdaftar dan kini berada di orbit geosinkron di atas Venezuela. Dalam perjalanan kembali ke markas, James mengalami sesak nafas hingga dilarikan ke rumah sakit oleh 2 orang Rusia yang menemukannya. Di hadapan seluruh anggota CIA, aktor utama dalam film ini Jack Ryan bertanya negara mana yang menurut mereka jadi ancaman terbesar Amerika. Ada yang menjawab Rusia, Cina, dan Korea Utara. Jack lalu bertanya, apakah ada di antara mereka yang menjawab Venezuela? Faktanya, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar melebihi Arab Saudi, Iran, Irak, dan Kuwait. Tak hanya itu, Venezuela memiliki cadangan emas terbesar melebihi negara-negara Afrika. Tapi faktanya juga, Venezuela mengalami salah satu krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Presiden yang sekarang berkuasa adalah Nicolas Reyes yang dianggap merusak separuh ekonomi nasional. Calon presiden penantangnya yang diunggulkan adalah Gloria, dosen sejarah sekaligus aktivis. Venezuela bisa menjadi ancaman karena memiliki rudal nuklir mutakhir dan jaraknya ke Amerika hanya 30 menit. Russia, China, can never be the most. Setelah acara selesai, Jack diajak seorang senator sekaligus mantan komandannya di pasukan khusus yang bernama Jimmy Moreno untuk makan malam di rumahnya. Tak berselang lama, rekan Jack mengirimkan berkas tentang kapal kontainer Almeta milik perusahaan ekspedisi Siprus. Mereka menduga Rusia mengirim persenjataan ke Venezuela yang disembunyikan di dalam hutan rimba. Leaving the ship and going deep into the jungle. Mereka berdua minta persetujuan ketua komite yang bernama Mitch untuk menyelidiki Venezuela dan isi kontainer itu untuk mencegah ancaman terhadap Amerika. Mitch menyetujuinya, tapi dengan cara diplomasi menemui langsung Presiden Venezuela. Oh, hang on, son. We are not sending a Black Ops team. Karena Mitch tidak ingin masalah ini memicu perang terbuka antara dua negara. Kembali ke Moskow, atasan James mendapat laporan dari rumah sakit bahwa dia mengalami masalah dengan jantungnya. James sampai diomeli karena atasannya ini tidak mau James menghambat operasi CIA di lapangan karena penyakitnya itu. Either assets or their liabilities and put you on a desk. And that's. Mendarat di Venezuela, Moreno dan Jack disambut dubes Amerika yang bernama Lisa. Me alegro de estar aquí. Untuk menuju istana presiden, konvoi mereka akan dikawal seorang kapten polisi bernama Filberto. Sampai di istana, mereka bertiga disambut Jenderal Miguel Ubari untuk diantar menemui Presiden Reyes. Kembali ke Rusia, James menemui kembali informannya di sebuah museum. Mikhail menegaskan satelit itu bukan milik Rusia, tapi milik Venezuela. Kebetulan, James mendapat informasi dari pusat anggota CIA yang menelusuri juga kapal Almeta di Venezuela itu adalah Jack, mantan anak buahnya. Karena itu, James minta persetujuan atasannya untuk dipindahkan ke Venezuela saat ini juga.
Tak pakai basa-basi, Senator Moreno menunjukkan bukti foto tentang kiriman persenjataan ke negara ini yang dijaga ketat militer Venezuela. Moreno menegaskan pembelian senjata tanpa izin dari Rusia akan menimbulkan ketegangan antara Venezuela dan Amerika. Presiden Reyes mengelak tuduhan tersebut, tapi Moreno bisa membaca kebohongan mereka. Kali ini, kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran profesional bernama Max. Max menerima bayarannya dari seorang wanita gendut yang jadi perantara. Di malam hari, Jack santuy di sebuah bar, saling bertatap dengan seorang wanita. Tiba-tiba, Jack dikejutkan dengan kemunculan James yang dia tahu sudah ditempatkan di Moskow. Scene berpindah ke kediaman Jenderal Miguel. Putri sang jenderal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya yang lebih mendukung calon Presiden Gloria langsung diusir dari rumahnya. Saat ngobrol dengan istrinya, Miguel terlihat khawatir karena Reyes yang dinilainya bodoh telah menyinggung utusan Amerika. Di sisi lain, Miguel telah membuat jajak pendapat masyarakat yang lebih memilih Gloria sebagai presiden selanjutnya. Jack menceritakan perjuangan Moreno kepada James setelah dia mengalami kecelakaan helikopter. Selama 3 bulan, mantan komandannya ini setiap hari datang ke rumah sakit memastikan operasi dan pemulihan kondisinya berjalan lancar. James menceritakan tujuannya datang ke Venezuela untuk menyelidiki penyelundupan satelit tidak terdaftar yang masuk ke pelabuhan Venezuela dengan kapal yang sama. Itu juga yang sedang diselidiki Jack terkait penyelundupan senjata Rusia. Setelah minum bersama, Jack kembali menemui wanita di bar tadi yang mengaku bernama Lena. Obrolan mereka pun berlanjut ke atas ranjang. Max menawarkan kerjasama kepada Filberto dengan bayaran besar untuk melakukan sesuatu. Setelah Jack tertidur pulas, diam-diam Lena menyembunyikan alat penyadap. Siapakah wanita itu sebenarnya? Di pagi harinya, Jack dan Moreno berencana untuk kembali pulang ke Amerika. Dalam perjalanan, Kapten Filberto yang melakukan pengawalan merubah rute perjalanannya. Tiba-tiba, konvoi mereka mendapat serangan. Kurang ajarnya, polisi ini malah meninggalkan TKP. Jack berusaha menyelamatkan Moreno dan dubes Amerika. Ternyata, pelakunya adalah si Max yang kembali menyerang menggunakan sniper. Jack berusaha keluar dari lokasi itu, namun mobilnya menabrak pick-up. Jack lebih dulu menyelamatkan Lisa, namun naasnya Moreno tewas terkena timah panas. Kembali ke rumah, Filberto menemukan istri dan anaknya sudah bersimbah darah. Ternyata ada pembunuh bayaran lain yang mengincar nyawanya. Meski terkena tembakan, Filberto berhasil lolos. Jack tidak kuasa saat harus memberitahu istrinya Moreno, mantan komandannya yang sangat berjasa dalam hidupnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Setelah kejadian itu, Jack dan James berkumpul di kedubes Amerika bertemu dengan kepala stafnya yang bernama Mike. Tiba-tiba, mereka mendapat informasi bahwa Kapten Filberto minta suaka kepada Amerika karena tidak percaya kepada pemerintah Venezuela dan Filberto tahu pelaku yang telah menghabisi Moreno. Filberto menyebutkan ciri-ciri pelaku karena pria itu menyuapnya $3.000 untuk membelokkan konvoi senator. Jack terpancing amarahnya karena keserakahan polisi ini bisa menyebabkan Moreno tewas. You piece of shit. Jack bertekad untuk memburu pelakunya yang dia yakini dalangnya adalah Presiden Reyes. Scene berpindah ke hutan rimba yang berada di wilayah Venezuela Barat. Pagi itu, salah satu anggota kelompok gerilya yang sedang buang air kecil dikejutkan dengan pasukan khusus yang sudah membidiknya. Seluruh pemberontak yang bersembunyi di dalam hutan ini dibabat habis. Kecuali pria tadi yang hanya ditembak kakinya, kemudian dibawa hidup-hidup. Di Florida, Amerika, seorang mantan anggota Navy SEAL kini beralih profesi menjadi tukang las bawah laut bernama Marcus. Marcus terpaksa menjalani profesi ini karena tidak punya bakat untuk jualan seblak kayak Rafael.
Marcus terkejut karena di rumahnya sudah ada Jeff Spicoli yang ingin menawarkannya pekerjaan dengan bayaran mahal sebagai supir kapal cepat. Dengan tegas, Marcus menolaknya, mengusir Jeff dari rumahnya. Man, get the fuck out of my house. Dihubungi Senator Mitch, mantan agen CIA ini menolak untuk kembali pulang ke Amerika sebelum menemukan pembunuhnya Moreno. I just need to follow up on down here. Menyamar menjadi pekerja, Jack menyusup masuk ke dalam kapal Almeta untuk mencari kontainer yang diduga menyelundupkan senjata nuklir. Tak berjalan mulus, Jack dicegat kepala keamanan kapal ini yang bernama Josh. Jack bingung karena Josh menyuruhnya menunjukkan KTP yang masih ditahan di kantor kelurahan. Untungnya, Lena tiba-tiba muncul di sana menyelamatkan penyamarannya. Tak mau dibodohi, Josh menodongkan senjatanya untuk menangkap mereka. Bukan wanita biasa, Lena dengan mudah melumpuhkannya. Lena mengaku kepada Jack sebenarnya dia adalah mantan KSK, yaitu pasukan elitnya Jerman. Kini, Lena berprofesi sebagai penyelidik swasta yang ditugaskan keluarga dari seorang pengusaha Jerman yang hilang. Telegram terakhirnya berasal dari sini, yaitu perusahaan cincau panas yang menjual persenjataan militer ke negara nakal seperti Venezuela pimpinan Reyes. Karena kasus ini saling terhubung, Lena menawarkan kerjasama untuk saling membantu. Hadiah pertamanya, Lena memberikan flash disk yang berisi bukti rekaman. Ternyata, malam itu Lena menyadap pembicaraan antara Jenderal Miguel dengan istrinya yang menyebut Reyes bertindak bodoh karena meremehkan utusan Amerika. Jack menunjukkan rekaman ini kepada James dan Mike yang menjadi bukti Reyes terlibat atas terbunuhnya Moreno. Meski Jack tidak menyebutkan sumber informannya, tapi James sudah tahu sebenarnya wanita itu adalah anggota BND intelijennya Jerman. Lena menurut Jack akan berguna untuk mengungkap kasus ini. Miguel mengutarakan kekecewaannya karena Reyes bertindak ceroboh menghabisi senator Amerika itu. Apalagi dia tahu kapten polisi yang mengawal mereka menyerahkan diri ke kedubes Amerika. Ternyata salah satu pelaku yang menyerang kampnya pemberontak adalah pria ini. Namanya Bastos, kepala keamanan Presiden Reyes dan pelaku yang mencoba membunuh Fabrilo. Saat dalam perjalanan, mobilnya mogok dan terpaksa diderek ke bengkel. Padahal tim CIA menjebaknya agar Bastos tidak macam-macam. Mike sengaja berpose dengannya seakan berteman sebagai bentuk ancaman kepadanya. Selanjutnya, Bastos mendengar rekaman saat Jenderal Miguel menyebut Reyes orang bodoh. Setelah itu, Bastos dibiarkan pergi agar melaporkan rekaman tersebut kepada Reyes sebagai bagian dari rencana tim CIA untuk mengadu domba mereka. Lena akhirnya jujur kepada Jack. Dia mengaku sebagai anggota BND yang ditugaskan membawa pulang anggota BND yang menghilang 2 bulan lalu, yaitu Max. Mereka sepakat kerjasama untuk menangkap Max hidup-hidup. Kali ini, Marcus tidak bisa menolak penawaran Jeff yang langsung memberikannya 1 gepok uang. Jack dan James dipanggil Presiden Venezuela yang mengaku prihatin atas tewasnya senator. Berpura-pura mengobati kemarahan Amerika, Reyes menunjukkan bukti telah menangkap tersangka pembunuhnya yang tergabung dalam kelompok sayap kiri yang sudah lama menentang Amerika. 4 pelaku dibunuh dan 2 lainnya dipenjara seumur hidupnya di Venezuela. Jack tidak percaya sama sekali kepadanya. Sebelum pergi, dia pegang erat tangan si Bastos yang terluka akibat gigitan anjingnya Fabrilo. Giliran Miguel yang terkejut karena Reyes memberitahu rumahnya telah disadap orang Amerika. Setelah mendapat informasi dari Jack, kepala staf ini ingin memastikan kepada Fabrilo apakah benar Bastos yang berniat untuk membunuhnya. Sialnya, Fabrilo sudah terkapar. Kembali ke hotel, Jack mendapat serangan dari pembunuh bayaran yang memakai topeng. Jack berjuang sekuat tenaga melakukan perlawanan, sedangkan James sedang rebahan dengan santuinya. Jack gunakan pisau untuk menikam pelaku. James baru sadar Jack mendapat serangan. Dia disuruh mengejar pelaku, namun sial, penyakit jantungnya kembali kambuh.
Setelah didesak, Lena mengaku punya hutang budi kepada Max saat bertugas di Afghanistan. Tapi dia mengaku tidak tahu lokasi persembunyian Max. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Datang ke markas Angkatan Udara di Florida, Jeff sudah menunggu Marcus dan 2 orang anggota Kopassus bernama Coyote dan Disco langsung terbang menggunakan helikopter menuju lepas pantai Venezuela untuk melakukan sebuah misi. Satu perahu kapal cepat diterjunkan dari pesawat Hercules ini menyusul mereka semua. Di atas kapal itu, tim mengecek persenjataan. Karena benturan yang keras, kapal mengalami kebocoran, tapi bukan hal yang sulit bagi Marcus untuk memperbaikinya. Let's go off the boat! Inilah Gloria, calon presiden sayap kiri yang diunggulkan menang dalam jajak pendapat karena mendapat dukungan penuh dari rakyat. Tim CIA datang ke pelabuhan untuk menggeledah kantornya si Cincau panas. Sialnya, ruangan ini sudah dibersihkan dan tidak ada satupun petunjuk. Get out of here. Meski presiden dan jenderalnya ini sama-sama sudah bertindak ceroboh menyalahkan satu sama lainnya, tapi mereka ini tetap santuy. Karena ternyata mereka berdua ini adalah adik kakak. Setibanya di lokasi orasi, Gloria disambut dengan antusias oleh ribuan pendukungnya yang sudah menunggu. Rupanya, suami Gloria menghilang di suatu malam dan sampai saat ini tidak ada petunjuk apapun dari aparat, padahal sudah setahun. Gloria begitu bersemangat untuk memperjuangkan keadilan dan revolusi. Ternyata si Bastos menyelinap di antara para pendukungnya Gloria. Jeff dan timnya menuju sebuah muara untuk menemui orang yang menugaskan mereka yang ternyata adalah James dan Jack. James menjelaskan misi mereka adalah masuk ke dalam hutan rimba, diam-diam mengecek isi kontainer yang diduga persenjataan ilegal yang dijaga militer. Jangan pernah menembak kecuali mereka duluan yang menembak. Let's do this. Gloria sempat mengenang masa indah bersama suaminya yang bernama Sergio. Singkat cerita, tim sampai di lokasi kontainer-kontainer itu disembunyikan. Marcus ditugaskan untuk standby di atas perahu. Menyusup ke lokasi, Jack masuk ke dalam satu kontainer untuk memastikan apakah isinya. Ternyata kontainer yang ini bukan senjata. Tak menyerah begitu saja, Jack kembali mengecek kontainer lain dan ternyata dugaannya benar, yaitu amonium nitrat yang digunakan sebagai senjata kimia berbahaya. Tiba-tiba si Josh muncul menciduknya, tapi tim berhasil menangkapnya. Bahkan, James sengaja memotong jarinya. Marcus yang berada di atas perahu melihat datangnya pasukan musuh. Terpaksa, dia mengambil sniper ini untuk membantu rekan-rekannya di dalam hutan. Tak berselang lama, baku tembak pun terjadi. Tim sudah berada di atas kapal, tapi tidak menemukan Marcus. Karena situasi bahaya, tim terpaksa meninggalkannya dulu. Jeff dan timnya lebih dulu mengantarkan James dan Jack, baru setelah itu akan menjemput Marcus. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Jack terlihat sangat fokus menyelidiki kasus pembunuhan Moreno untuk membuktikan Presiden Reyes pelakunya. Di sisi lain, pemerintah Venezuela mengancam akan memutuskan hubungan dengan Amerika karena tuduhan yang dilontarkan oleh Jack. Jack sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk bahwa alat yang diselundupkan Venezuela itu adalah bor raksasa buatan Jerman. Belum jelas apa tujuannya, tapi pengawal bernama Josh yang mereka potong jarinya itu ternyata buronan Interpol yang terlibat dalam jual beli senjata ilegal. Petunjuk kedua adalah Eprius, perusahaan militer swasta di London yang memproduksi amonium nitrat, bahan sama yang ditemukan di TKP pembunuhan Moreno. Nitrate fuel oil.
Jack berniat terbang ke London untuk menyelidikinya, tapi Mike terpaksa mengembalikan Jack ke Amerika, melimpahkan penyelidikan ini kepada dia dan James. Jeff dan dua anak buahnya kembali ke dalam hutan untuk menjemput Marcus mengikuti alat GPS yang dibawanya. Marcus yang baru bangun terkejut, senjatanya telah dicuri seorang bocah rimba yang piawai memanjat akar pohon. Tidak mau menyerah, Jack minta bantuan Senator Mitch untuk mengirimnya ke London. There's just a link. Thank you, sir. Stay in touch. Absolutely. James mendapat petunjuk bahwa pejabat yang menyetujui izin penambangan adalah Menteri Dalam Negeri Venezuela yang bernama Sergio. Faktanya, Sergio adalah suami Gloria yang hilang setahun yang lalu, sekaligus orang yang paling berani mengkritik Reyes. Di malam hari, Gloria dikejutkan dengan kedatangan rombongan Presiden Reyes dan puluhan pengawalnya. Reyes menawarkan posisi jabatan Mendagri kepada Gloria selama 6 tahun, dan setelah itu Reyes akan mendukungnya secara penuh untuk pemilu berikutnya. Gloria yang cukup ketakutan minta waktu untuk mempertimbangkannya. Jack akhirnya mendarat di London. Bertepatan dengan seorang pria yang menyamar menjadi wanita. Ternyata dia adalah Max yang mengalami cacat mata akibat ditusuk oleh Jack saat coba membunuhnya. Tiba di kamar hotel, Jack terkejut karena Lena sudah berada di dalam. Dengan bantuannya, Jack ingin menyelidiki perusahaan Siprus yang terkait dengan kasus terbunuhnya Moreno. Mereka berdua menemui anggota intelijen Inggris M15 bernama Jeremy. Faktanya, Siprus terlibat penyelundupan senjata dan melatih milisi lokal secara ilegal. Jeremy siap membantu mempertemukan mereka dengan CEO-nya asalkan mereka bisa saling bertukar informasi. Di pagi harinya, James datang menemui Gloria dan dia meminta informasi tentang penambangan di hutan rimba yang menjadi wewenangnya Sergio. He wasn't a fan of President Reyes either. James ingin menyelidiki kasus ini karena dia yakin hilangnya Sergio dan pembunuhan senator Amerika didalangi orang yang sama, yaitu Reyes. Resources of the United States government. Gloria memberikan sebuah batu yang dikerjakan Sergio sebelum akhirnya dinyatakan hilang. Batu seperti apakah itu? Setelah didesak, CEO Siprus yang bernama Tron mengaku mengenali Max dengan nama berbeda untuk menjadi perantara memperkenalkan Max kepada perusahaan Venezuela, yaitu si Cincau Panas. Company in Venezuela called Cinco Palmas. Di London, Max mulai menjalankan misinya dengan mendekati dulu seorang kakak beradik. Gloria terkejut saat anaknya menunjukkan sebuah peluru yang diberikan seseorang sebagai bentuk ancaman kepada keluarganya. Demi melindungi keluarganya, Gloria minta bantuan James. Not a patient man. I need someone to help protect my family. Sebagai imbalannya, apapun informasi yang pihak Amerika butuhkan, Gloria siap memberikannya. Reyes mengutus Bastos untuk membantai prajurit Amerika yang terdeteksi melalui satelit berada di hutan Venezuela. Di waktu yang sama, Jeff dan timnya menemukan senjata Marcus yang dibawa seorang bocil. Sialnya, bocil ini mengaku tidak tahu di mana Marcus berada. Jack memberitahu James tentang flash lidar, bentuk teknologi pencitraan satelit yang menggunakan jutaan titik cahaya untuk menembus permukaan padat. Tak berselang lama, tim kepolisian Inggris menemukan pria yang diduga Max. Beberapa penembak jitu diturunkan untuk melumpuhkan target. Saat masuk ke dalam restoran, aparat yang sedang menyamar langsung membekuknya. Pria ini mengaku terpaksa menyamar seperti Max karena adiknya disandra. Aparat tidak menduga sama sekali jika Max telah menjebak mereka semua. Setelah melihat posisi penembak, Jack langsung memburu tersangka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jack berusaha menangkap pelaku yang telah membunuh komandannya itu. Sialnya, pelaku nekat melompat ke dalam sungai. Kembali ke tempat persembunyiannya, si mata satu Max melihat Jack dan Lena yang dia kenal berada di dalam restoran itu. Dan film pun berlanjut ke episode 5. Setelah kasus penembakan tadi, aparat berwenang Inggris membawa Lena untuk dikembalikan ke Jerman. Sedangkan untuk Jack, pistolnya dirampas.
Sebelum pergi, Jack mengambil kunci rumahnya korban yang ditembak mati oleh Max. Kembali ke hutan rimba, Marcus yang tersesat melihat ada kepulan asap. Dia lanjutkan perjalanannya menuju titik lokasi. Dari penglihatan citra satelit, Mike melihat posisi Marcus untuk diteruskan kepada Jeff dan timnya yang ditugaskan untuk menjemputnya kembali. Ternyata lokasi camp ini dijaga ketat militer Venezuela. Max menemui putrinya yang bernama Annabelle yang masih aktif kuliah di sebuah universitas. Annabelle terkejut saat melihat matanya terluka. Apalagi ayahnya ini seperti punya masalah besar dan pertemuan ini seolah perjumpaan mereka yang terakhir. Are you sure you're okay? Menyusup ke dalam rumah Tron, Jack mendapatkan sebuah pistol dan laptop yang harus dibuka menggunakan password. Karena itu dia hubungi rekannya yang berada di markas pusat. I'm trying to break into an OS. Dari laptop tersebut, Jack mendapatkan bukti transfer kepada Max. Selain London, ada transfer masuk ke Philadelphia dengan status tertunda. Mike mengaku akan membayar sebagian biaya sewa rumah pantainya dengan nama Lisa. Terungkap batu yang diambil dari Gloria itu adalah kolumbit tantalit yang mengandung tantalum. Itu adalah bahan dasar untuk pembuatan papan sirkuit sistem GPS dan mesin jet. Emas biru ini sangat bernilai hingga mencapai triliunan dolar. Apakah benda ini yang jadi penyebab masalah besar dalam pemerintahan Venezuela? Mike menyuruh James menugaskan Jose untuk membantu keamanannya Gloria. Meski Amerika hanya mengirim Jose untuk tim keamanannya, Gloria berterima kasih kepada James. Lena dikawal seorang polisi London menuju apartemennya. Saat pintu lift terbuka, tiba-tiba Max muncul menembak polisi itu tepat di kepalanya. Max memberi peringatan terakhir kepada mantan kekasihnya ini untuk menjauh. Jack kembali memberi informasi kepada James tentang perusahaan cincau panas yang menerima aliran dana mencurigakan dari Siprus. Semuanya itu melalui seorang pengacara. Tidak mau melepaskan Max begitu saja, Lena memberitahu Jack tentang putri Max yang bernama Annabelle yang masih berstatus mahasiswi di sebuah kampus. Jack berencana menggunakan Annabelle sebagai umpan untuk menangkap Max. Hari itu, Gloria datang ke pedesaan untuk menemui ribuan pendukungnya. Gloria mengajak mereka semua untuk membuat perubahan di negerinya yang kaya dengan minyak, tapi untuk membeli beras pun sangat sulit. No solo en sus recursos naturales. Jack dan Lena masuk ke dalam KRL. Tapi agen intelijen Jerman ini melihat Max berada di sana juga. Akhirnya, Lena kembali keluar menyuruh Jack menemukan Annabelle. Lena sendiri kabur menghindari kejaran Max. Akan tetapi, pembunuh bayaran ini berhasil menangkapnya. Karena tidak mau mengatakan kemana tujuan Jack, akhirnya Max menembak perutnya Lena. Jack berhasil menemukan Annabelle di gedung perpustakaan. Wanita ini menolak kerjasama untuk memancing Max yang terlibat sejumlah pembunuhan. Bahkan tangan Jack sampai ditikam tusuk kondenya. Help you, okay? Tiba-tiba, Max menelepon Jack untuk melakukan pertukaran di kampus ini. Diam-diam, Mike menemui Jenderal Miguel karena dia tahu Reyes sudah meragukan kesetiaannya. Mike berjanji akan memberikan perlindungan di Amerika alias Suaka asalkan Miguel mau membongkar operasi tambang Reyes di dalam hutan rimba dan kaitannya dengan kematian Moreno. Mike memberikan ponsel untuk digunakan Miguel menghubunginya. Di malam hari, puluhan militer Venezuela di bawah pimpinan Bastos melakukan pengejaran terhadap 4 marinir Amerika. Di malam itu juga, Jack bertemu dengan Max menyerahkan putrinya, tapi Max harus memberi dulu informasi orang yang telah menyewanya. Ternyata bukan Reyes seperti dugaan Jack selama ini. Max tidak mau menjawab dan justru ingin menembak Jack. Tak bisa tinggal diam, dari belakang Lena langsung menembak kepalanya. Akhirnya, pembunuh bayaran ini tewas di tangan mantan kekasihnya sendiri. Jack pun disuruh pergi agar tidak berurusan dengan aparat London. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6.
Jack kembali ke Venezuela dijemput oleh James. Let's go. Terungkap, target mereka adalah pengacara gendut bernama Monica yang mengajukan izin bisnis untuk PT Cincau Panas. Prakteknya adalah perputaran bisnis kotor. Dua agen CIA ini datang ke kantor Monica pura-pura akan membuat perusahaan lokal. Mereka berdua disuruh menunggu. Setelah sekian lama, tiba-tiba militer Venezuela datang menyergap mereka. Jeff dan dua anggotanya disergap militer Venezuela. Mereka dibuat kewalahan karena musuh berada di atas bukit dengan mudah membidik dan mempersempit ruang gerak. 3 prajurit Amerika ini benar-benar sudah tersudut, hanya bisa berlindung di balik bebatuan. Untung saja Marcus datang tepat waktu melumpuhkan si Bastos, kemudian merampas senjatanya untuk membantu tim. Jeff menyuruh mereka pergi lebih dulu karena dia akan mengalihkan perhatian musuh. Jack dan James dibawa menemui Presiden Reyes yang sedang bermain polo. Reyes merasa dihina dan dituduh terkait tewasnya senator Amerika, padahal dia sudah mengadili tersangkanya. Jack tidak percaya karena tersangkanya yang bernama Max sudah dibunuh di London. Reyes mengancam masalah ini akan lebih besar karena dirinya terus diusik. Jeff meninggalkan tasnya yang berisi granat untuk menjebak musuh. Berhutang budi kepada Jeff, Marcus berniat untuk kembali lagi membantunya. Di lokasi ini, Jeff seorang diri menghadapi puluhan militer Venezuela mengorbankan dirinya asalkan 3 anak buahnya selamat. Dia habisi satu persatu musuhnya hingga Jeff kehabisan amunisi. Tidak ada kata menyerah, Jeff akhirnya tewas dibunuh militer Venezuela di bawah perintah Reyes. Presiden Venezuela ini menggelar pidato, mengintimidasi pendukungnya untuk melawan imperialis asing seperti Amerika yang ikut campur urusan dalam negerinya. Aksi unjuk rasa terjadi di depan kedubes Amerika di Venezuela. Massa bertindak anarkis membahayakan seluruh pegawai yang berada di dalam kedubes. Jack yang baru tiba di sana langsung diomeli Mike dituduh jadi penyebab masalah ini. James meyakinkan kepala staf ini bahwa Reyes terlibat karena mereka mendapatkan bukti kuat dari Monica. Kembali ke hutan, antek-anteknya Reyes membawa jenazah Jeff ke kamp militer mereka. Marcus dan 2 rekannya tidak bisa berbuat banyak karena mereka kalah jumlah. Dalam siaran berita, diperlihatkan Gloria sedang bersalaman dengan James melemahkan citra calon presiden itu di mata rakyatnya. Tak hanya itu, mereka menampilkan jenazah Jeff membuat Jack dan timnya sakit hati memendam amarah besar kepada musuh. Karena situasi makin berbahaya, dubes memutuskan untuk segera mengosongkan kedutaan. Berkas-berkas penting dihancurkan. Seluruh pekerja diterbangkan menggunakan helikopter militer menuju Amerika. Di luar dugaan, Mike memutuskan untuk tetap tinggal dan membongkar kejahatan Reyes. I'm not leaving. James dan Jack memutuskan hal yang sama, akan tetap bertahan di negara ini. Mereka bertiga turun ke ruangan bawah tanah untuk mengambil persenjataan. Jose akan membantu mencari tempat persembunyian untuk mereka. Tanpa sepengetahuan James, Jack menyuruh Josh untuk membawanya ke bandara. Sedangkan Mike, dia menyamar menjadi polisi membawa Jack. Sampai di pos pemeriksaan mobil, Mike sempat mengalami masalah.
Untungnya, mesin mobil kembali hidup dan mereka bisa lolos. Masalah yang sama dihadapi Josh, bahkan anjing pelacak diturunkan untuk mengendus mobilnya. Beruntung, Jose diizinkan untuk lewat. Tak diduga, Jose telah berkhianat menyerahkan agen CIA ini kepada Bastos. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Serangan terjadi di salah satu kawasan pinggiran Venezuela. Warga sipil tidak berdosa dibunuh, rumah-rumah dibakar. Scene berpindah ke sebuah rumah aman CIA di luar Caracas. Mike dan Jack menemukan bukti tambang batu tantolium itu bernilai triliunan yang ditemukan Volger Industri bekerja sama dengan Reyes untuk melindunginya. Jika Reyes kalah pemilu di Pakistan, tambang itu gagal mereka dapatkan. Saat Lisa menghubungi, mereka baru sadar James tidak pernah naik ke atas pesawat. Dan itu artinya si Josh telah berkhianat. Mereka berdua bergegas pergi tapi lagi-lagi mobilnya mogok. Tiba-tiba serangan terjadi. Tak main-main, Mike mengeluarkan peluncur roketnya. Di pagi hari, Miguel mendatangi kawasan Katia yang diserang kelompok tidak dikenal. Puluhan mayat yang terbakar ditemukan di lokasi ini. Seorang wanita mengamuk karena ini perbuatan bejat yang dilakukan Reyes karena Katia yang jadi tempat masa kecil Reyes dan Miguel ini ternyata lebih mendukung Gloria. Bastos menghajar habis-habisan James di camp militer yang berada di hutan rimba karena tidak mau mengatakan di mana lokasi persembunyian Jack. Tiba-tiba, Reyes melakukan konferensi pers untuk memajukan pemilu jadi esok hari. Memperjelas Presiden Venezuela ini sebagai pemimpin diktator yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Tak hanya itu, bentuk intimidasi dilakukan kepada Gloria dan para pendukungnya dengan mengirimkan puluhan polisi untuk mengawasi mereka. Presidente Reyes nos envió para brindarle mayor. Josh tidak menduga Mike berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Where's Greer? Setelah didesak, Josh hanya tahu James dibawa ke camp militer yang dijaga satu peleton prajurit. Took him to a camp in the jungle. Ternyata, Josh juga yang telah membunuh Filberto. Dia terpaksa melakukan ini karena keluarganya diancam. He threatened my family, Mike. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianat, Mike langsung menghabisinya. Mereka berdua harus segera menyelamatkan James karena masalah penyakit jantungnya. Meski musuh yang harus mereka hadapi berjumlah 40 prajurit. Jack bertanya berapa banyak uang yang mereka miliki. Pulang ke rumah, Miguel mengajak istrinya untuk kabur ke Amerika dalam 2 hari karena Reyes tidak bisa dikendalikan lagi. Meski istri Reyes dan istri Miguel kakak beradik, tetap saja Reyes tidak pandang bulu akan membunuh siapapun yang tidak berpihak kepadanya. Si es que nuestra vida está aquí. Estados Unidos en 2 días. Vamos a dejar todo esto atrás. Mike minta bantuan Lisa karena mereka akan membebaskan James. Karena tidak mungkin mengirimkan pasukan militer ke sana, Mike minta Lisa untuk menghancurkan satelit pemantau milik Venezuela. Di dalam sel penjara ini, James bertemu dengan puluhan orang yang ditahan karena menentang pemerintahan Reyes. Dari mulai wartawan, politisi, cendekiawan, seniman, hingga tukang bakwan. Jack dijemput 3 prajurit yang sebelumnya sudah mengetahui titik lokasi camp tersebut untuk membantunya membebaskan James. Ternyata, tujuan pertama Jack adalah menemui Josh untuk menawarkan kerjasama dengan imbalan jutaan dolar. Couldn't agree more. Josh memiliki puluhan anak buah yang memahami pertempuran dan selama ini sering disewa sebagai pasukan bayaran. James terkejut karena salah satu tawanan di kamp penjara ini adalah Sergio, suami Gloria.
Ribuan orang hadir mendengarkan orasi yang dilakukan Reyes menjelang pemilu demi mempertahankan tahtanya. Tantas personas, ha sido mi deber. Selesai acara, Reyes mendapat informasi satelit mereka jatuh karena ulah Amerika. Untuk membalasnya, Reyes menugaskan anak buahnya untuk membunuh 41 tawanan yang berada di kamp rimba. Singkat cerita, Jack dan timnya sudah berada dekat dengan kamp tersebut. Setelah mendengar suara tembakan, tim mulai bergerak masuk. Anehnya, tidak ada satupun prajurit musuh dan sandera yang mereka temukan di bagian depan. Ternyata musuh sedang mengeksekusi mati tawanan. Tim langsung melumpuhkan mereka. Sebagian tahanan sudah tewas di dalam liang kubur. Jack berusaha mencari James tapi tidak menemukannya. Mereka mengatakan orang Amerika yang dibunuh sudah dikubur. Ternyata itu adalah Jeff. Sergio mengatakan James telah dibawa setengah jam lalu ke istana presiden. Miguel kembali mengutarakan ketidaksetujuannya menyandra seorang agen CIA. Tapi Reyes yang sangat keras kepala tidak mau mendengar lagi masukan sahabat kecilnya ini. Tak diduga, Reyes menggorok lehernya Miguel. Di dalam selnya, James yang ternyata seorang muslim berdoa minta pertolongan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Di pagi harinya, seluruh warga Venezuela sibuk mempersiapkan pemilu yang super dadakan. Sementara itu, Jack yang masih berada di camp merekam lokasi ini dan puluhan tahanan yang selama bertahun-tahun dipenjara dan disiksa tanpa proses peradilan karena tangan besinya Reyes. Tak sampai di situ, puluhan korban yang dieksekusi mati dimasukkan ke dalam satu liang kubur. Itu menjadi bukti kekejamannya Presiden Venezuela. Saat itu juga, Jack kirim videonya untuk dipublikasikan ke seluruh penjuru dunia. Tak berselang lama, Mike datang membawa 3 helikopter untuk evakuasi mereka semua. Mike mendapat informasi baru bahwa Volger Industri milik 2 perusahaan boneka, yaitu North Lake Elite dan Cincau Panas. Selain Monica dan Reyes, ada satu pihak lagi yang terlibat dari Philadelphia. Bukti yang sama yang Jack temukan dari panggilan teleponnya Tron. Siapakah sosok itu? Untuk menyelidikinya, Jack minta bantuan Lena untuk mendapatkan kembali ponsel Tron yang saat ini berada di tangan M15. 3 helikopter akhirnya terbang dari camp. Dua helikopter yang membawa korban akan menuju tanah Amerika, sedangkan Jack dan timnya menuju istana Venezuela untuk membebaskan James. Reyes terkejut saat melihat seluruh stasiun televisi menayangkan berita situasi di dalam camp bukti dari kebejatannya. Merasa di ujung tanduk, Reyes memberi perintah kepada militer untuk menghentikan pemilu. Gloria dan putranya yang hadir di bilik suara terkejut dengan kejadian ini. Las urnas están cerradas. Alhasil, seluruh rakyat Venezuela melakukan aksi demonstrasi. Istana presiden menjadi sasaran amukan massa yang melakukan protes besar-besaran kepada Reyes. Sementara itu, Jack dan timnya tiba di istana presiden. James sendiri melakukan perlawanan di dalam selnya untuk membebaskan diri. Satu persatu militer Venezuela yang menjaga istana dilumpuhkan. Si Bastos yang mencoba melakukan perlawanan ditembak. Baku tembak pun terjadi di dalam istana.
Jack berhasil menemukan James, namun tiba-tiba si Bastos kembali muncul dan hampir menembak mereka. Beruntung, Marcus datang tepat waktu. Dendam atas kematian Jeff akhirnya terbalaskan. Tim segera menuju lantai atas menaiki helikopter. Tapi Jack merasa belum puas hingga dia menghabisi Reyes demi balas dendamnya atas kematian Moreno. Where's Ryan? Jack membantai para pengawal pribadinya si Reyes. Presiden Venezuela ini tidak bisa berkutik di bawah todongan pistolnya. Mike mencegah Jack untuk menghabisinya. Biarkan rakyat Venezuela yang mengadili diktator ini. Aparat tidak bisa membendung lagi saat ribuan rakyat Venezuela merusak gerbang masuk ke dalam istana. Tahta kerajaan Reyes dipastikan hancur. Sementara itu, Gloria mendapat informasi dari Dewan Pemilu Nasional bahwa pemilu tetap dinyatakan sah meskipun sempat dihentikan. Karena Gloria mendapat lebih dari 70% suara, Gloria dinyatakan sebagai presiden Venezuela terpilih. Para pendukungnya menyambut kemenangannya. Di atas kapal induk, Jack dan tim melakukan perjalanan kembali ke Amerika. Merasa sudah tua dan memiliki penyakit, James berniat untuk pensiun. Dia berharap Jack meneruskan cita-citanya berada di pos paling sulit dan penuh tantangan, yaitu Moskow. Ternyata Sergio berada di atas kapal ini juga. Sebuah helikopter yang membawa Gloria mendarat untuk menjemput suaminya. Singkat cerita, Jack mengajak Senator Mitch untuk jalan-jalan di taman. Jack menceritakan tentang sosok terakhir dari Philadelphia yang sangat licik menutupi kejahatannya. Tapi berbekal nomor teleponnya yang ditemukan di ponselnya Tron, akhirnya terungkap anteknya si Reyes itu ternyata senator ini. Saat itu juga, Mitch ditangkap FBI. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 3.